Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya Rizka Amalia. Yang kedua, teman saya Rizka Kona. Yang ketiga, teman saya Husni Mubarak. Nah, kami akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul yaitu jaringan penyusun berbagai organ sistem pernapasan. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang jaringan-jaringan yang tersedia pada sistem organ pernapasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan itu sendiri. Nah, secara umum, pengertian jaringan dalam biologi adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Setelah kita mengetahui pengertian dari jaringan, maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan penyusun berbagai organ sistem pernapasan. Yang pertama, pada organ sistem pernapasan hidung. Nah, pada sistem pernapasan hidung ini terdapat 7 jaringan. Yang pertama, jaringan epitel pipi berlapis. Nah, jaringan epitel adalah lapisan besar sel yang menutupi semua permukaan tubuh yang terpapar lingkungan eksternal dan melapisi rongga tumbuh internal. Dan jaringan ini terletak pada bawah lapisan kulit. Dan fungsi dari jaringan epitel pipi berlapis ini untuk hidung kita yaitu sebagai pelindung lapisan terluar hidung. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan ataupun L-cartilago ataupun yang biasa kita sebut dengan tulang muda merupakan jaringan ikat penahan berat yang relatif padat, tetapi tidak sekuat tulang. Dan fungsi dari jaringan rawan ini ialah sebagai penyokong dan pembentuk hidung. Selanjutnya yang ketiga, jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar adalah jaringan yang memiliki susunan serat-serat yang longgar. Matriksnya berupa lendir atau yang disebut dengan mukus. Pada matrik terdapat berkas serabut kolagen yang fleksibel tetapi tidak elastis. Dan fungsi jaringan ini untuk hidung kita ialah sebagai penyatu berbagai jaringan. Selanjutnya, nomor yang keempat ialah jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan lunak yang mengandung otot. Dan fungsi dari jaringan otot ini ialah sebagai untuk kontraksi ataupun sebagai alat gerak. Contohnya, ketika kita sedang mengendus, hidung kita kan kembang kepis. Nah, maka jaringan ototlah yang berperan dalam gerakan hidung kita itu. Selanjutnya, jaringan saraf. Jaringan saraf adalah komponen jaringan utama dari sistem saraf. Sistem saraf mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas. Dan fungsi jaringan saraf di hidung kita ialah sebagai penerima rangsang dan meneruskan rangsangan ke otak. Yang keenam, jaringan lemak. Jaringan lemak adalah jaringan ikat khusus yang terdiri dari sel-sel kaya lipid atau lemak yang disebut dengan adiposit. Dan fungsi dari jaringan lemak ini ialah sebagai penyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir, yang ketujuh ialah jaringan darah. Jaringan darah adalah gabungan dari cairan sel-sel dan partikel yang menyerupai sel yang mengalir dalam arteri dan kapiler dan vena. Dan fungsi dari jaringan darah ini ialah untuk transportasi zat. Nah, saya sudah menjelaskan dari ketujuh jaringan yang ada di organ sistem pernapasan hidung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jaringan-jaringan yang terdapat pada faring. Pada faring terdapat 3 jaringan, yaitu yang pertama, jaringan mukosa. Jaringan mukosa adalah lapisan lendir yang bersifat kuat dan elastis. Pada lapisan ini ada epitel yang mempunyai sel goblet sebagai penghasil mukus atau cairan kental. Nah, yang dimana mukus tersebut berfungsi untuk melindungi dinding faring atau dalam kata artian lain, fungsi jaringan mukosa ialah untuk melindungi tubuh dari infeksi virus serta menjaga jaringan agar tetap lembab. Dan yang kedua, jaringan fibrosa. Jaringan fibrosa adalah jaringan yang kuat dan sedikit elastis. Jaringan tersebut disusun oleh serat kolagen dan fungsi dari jaringan fibrosa ialah untuk memberikan proteksi atau perlindungan dan penyokong. Dan yang terakhir, jaringan yang ketiga yaitu jaringan muskular atau jaringan otot.
Otot pada faring terdiri atas otot sirkular atau otot melingkar, serta otot memanjang atau longitudinal, dan fungsi dari jaringan ini ialah sebagai penggerak. Selanjutnya jaringan laring. Organ laring tersusun oleh beberapa jaringan yakni sebagai berikut. Nah, 1. Jaringan epitel yang menyusun laring. Sebagian besar tersusun atas epitel silindris belia. Epitel lain adalah epitel pipih yang menyusun epiglotis. 2. Jaringan ikat. Contohnya ligamen yang merupakan kelompok jaringan ikat padat yang menghubungkan otot bersama dengan tulang. Berkas ligamen membentuk pita suara yang membuahkan suara bunyi. 3. Jaringan tulang rawan yang menyusun laring biasanya merupakan tulang rawan hialin. Tulang rawan berguna sebagai penyokong struktural dan fungsional laring. 4. Jaringan otot yang menyusun laring adalah otot rangka atau otot lurik, yakni otot yang mampu digerakkan cocok bersama dengan keinginan kita. Bersama dengan ligamen, otot ini merupakan penyusun pita suara. Nah, selanjutnya jaringan trakea. Organ trakea tersusun oleh beberapa jaringan, yakni 1. Lapis luar terdiri atas jaringan ikat. 2. Lapis tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. 3. Lapis terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap dan mengembalikannya ke hulu saluran pernafasan benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernafasan. Kelima, bronkus. Organ bronkus tersusun oleh beberapa jaringan yakni sebagai berikut. Yang pertama, jaringan epitel. Jenis epitel yang menyusun bronkus ialah epitel silindris bersilia. Sel-sel epitel ini menghasilkan lendir atau mucus yang berfungsi menangkap kotoran. Kedua, lamina propria atau membrani dasar yang berfungsi sebagai pondasi bagi sel-sel epitel atau tempat menempel sel epitel. Lamina propria merupakan lapisan jaringan ikat. Di dalam lapisan ini terdapat sel-sel limfosit yang terkait dengan sistem pertahanan tubuh. Yang ketiga, jaringan otot. Jenis otot yang menyusun bronkus merupakan otot polos. Lapisan jaringan ini terdapat di bawah lapisan lamina propria. Keberadaan otot polos di dalam bronkus terkait dengan kontraksi relaksasi saluran pernapasan di antara sel-sel otot polos. Terdapat senyawa elastin. Kemudian keempat, tulang rawan ini merupakan tulang utama dalam penyusun aluran pernapasan. Berbeda dengan trakea yang tersusun teratur, tulang rawan penyusun bronkus memiliki bentuk seperti jala. Yang keenam ialah paru-paru. Jaringan penyusun organ paru-paru yang utama adalah pleura. Pleura merupakan salah satu jenis jaringan tipis yang melapisi dinding organ paru-paru. Lapisan pleura yang tipis dan licin ini berguna sebagai pelumas sehingga paru-paru dapat lebih mudah bergerak atau mengembang dan mengempis. Saat sedang mengembang dan berkontraksi, lapisan ini menjaga organ paru-paru supaya tidak terluka atau mengalami kerusakan. Nah, tadi kami sudah menjelaskan tentang jaringan penyusun berbagai organ sistem pernapasan. Dan apabila di dalam penjelasan kami tadi ada yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung bertanya kepada kami. Terima kasih buat dosen pembimbing kami, Ibu Dania SSI MPD. Saran dan kritik dari teman-teman dan Ibu dosen sangat kami harapkan dan kami terima dengan senang hati. Dan semoga apa yang kami jelaskan tadi bisa memberikan manfaat buat kita semua. Maka dari itu video penjelasan ini saya tutup. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.